Ya, pemateri kita sudah hadir, Mas Leventa. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu dan kesempatannya kami persilahkan kepada Mas Fir untuk menyampaikan materi kurang lebih 40 sampai dengan 45 menit. Baik, silakan Mas. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas Mas Odi ya? Sip. Jelas. Baik. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada majelis ilmu insyaallah ya. Pada malam hari ini yang kalau majelis ilmu itu biasanya ya yang kita yakini ya, itu dihadiri oleh 70.000 malaikat yang menaungi setiap majelis ilmu. Jadi insyaallah pada malam hari ini di atas langit-langit rumah teman-teman sekalian itu dinaungi oleh para malaikat yang selalu bertasbih, ya, mendoakan dan mengamini seluruh aktivitas kita yang semoga menjadi pahala juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, pertama saya sampaikan terima kasih ya ke Mas Odi, Mas Rodinal Khair Hasri yang sudah memperkenankan saya untuk membersamai teman-teman sekalian dalam diskursus kelima dari Al-Hasri Institute. Ini institut baru lagi ini bertempat sekarang kantornya di Lombok ya. Kantornya di Lombok. Ya, alhamdulillah semoga apa yang diupayakan oleh Mas Odi ini mampu memberikan secercah harapan ya, mampu memberikan kontribusi terkait dengan kebangkitan umat, khususnya umat Islam di zaman ini, di era ini, yang dimana kita saksikan semangat zaman itu sudah mulai condong kepada perjuangan kaum muslim ini untuk membangkitkan kembali peradaban mereka. Ya, terkait dengan tema malam hari ini, ya, jadi saya ditanyakan kemarin mau membawakan materi apa, dan saya lihat karakter Al-Hasri Institute ini berbasis pada pemikiran, kemudian ya intellectual movement lah ya, dikatakan intellectual movement, bahwa akhirnya ya saya membawa satu tema mendesak maju generasi pemikir politisi muslim ya, untuk masuk ke dalam arena tarung peradaban hari ini. Nah, kenapa saya mengambil tema tersebut? Ya, saya rasa penting ya, perlu untuk kita utarakan dan perlu untuk kita buka diskursusnya agar semakin menarik memang, agar semakin menarik generasi kita ini karena ke depan ya, akan penuh warna, akan penuh dengan tarung pemikiran, tarung kepentingan, dan tarung peradaban ke depan ya. Siapa yang akan memimpin dunia di hari esok. Nah, pertanyaannya apakah kita akan menjadi penonton dalam arena tersebut atau ikut bertarung di dalamnya. Nah, ini yang ingin kita floorkan ya, ingin kita bawakan pada malam hari ini atau kita diskusikan bersama. Ya, jadi terkait dengan apa yang disebut dengan pemikir politisi atau dalam istilahnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mufakkirun siyasiyun ya, mufakkirun siyasiyun atau siyasiyun mufakkirun. Jadi selain mufakkirun, selain sebagai pemikir, kita kaum muslimin ini juga sebenarnya dididik untuk menjadi seorang politisi dalam tanda kutip ya. Jangan dibayangkan politisinya seperti politisi hari inilah, jangan politisi hari ini. Jadi politik pun dalam pengertian Islam, ya kalau menggunakan term yang biasa saya dan teman-teman lain gunakan itu siasah ya, atau bisa diartikan sebagai riayah su'unil ummah ya, mengurusi urusan umat dengan apa ya, dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Jadi jangan dibayangkan politisi di situ kita ikut dalam politik praktis, kemudian kita berbasis pada kepentingan ya, tidak sama sekali. Nah, kenapa harus dua bentuk ini, yaitu selain mufakir sebagai pemikir juga harus sebagai politisi?
Karena sebuah pemikiran jika tidak diiringi dengan langkah-langkah politis, taktis, teknis, ya, taktik itu, ya pemikiran ini hanya akan mengudara di dalam kepala kita, ya, akan mengudara saja, tapi tidak mampu dia menemukan landasan praksisnya atau basis untuk dia diterapkan pemikiran itu. Nah, kita banyaklah kenal ya pemikir-pemikiran ya, di ranah apapun itu. Jika dia tidak diupayakan oleh kelompok tertentu ya, atau lingkaran tertentu yang bergerak secara politis itu tadi, maka pemikiran itu akan hilang. Pemikiran itu akan hilang atau ya minimal dia akan hanya diemban oleh individu-individu saja. Individu atau paling banter ya komunitas lah ya, komunitas. Tapi tidak mampu terrealisasi dalam bentuk masyarakat utuh atau hari ini ya dalam bentuk institusi negara ya. Sehingga dia sangat rentan untuk hilang esensi utamanya dan gambaran utuh terkait dengan pemikiran tersebut. Nah, begitupun dengan Islam hari ini. Islam hari ini kita lihat ya, mungkin dalam tataran individu, ya, tataran individu pemikiran itu diadopsi, ya, pemikiran itu diadopsi, kitab-kitabnya jumlahnya ribuan bahkan ya ratusan ribu kitab terkait dengan pemikiran Islam. Tapi hari ini jika kita lihat dalam realitas praksisnya, Islam itu jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali ya minim lah ya, sangat sangat kecil sekali porsinya dalam praksis kehidupan kita hari ini. Baik itu dalam tataran level individu, level kelompok atau komunitas, masyarakat kecil, ataupun apalagi dalam tataran negara, apalagi dalam tataran peradaban ya, Islam itu hilang hari ini kita lihat. Tidak lagi eksis, tidak lagi mampu kita lihat gambarannya secara utuh. Misal dalam tataran individu saja hari ini, ya, banyak para anggaplah orang-orang yang sudah memiliki khazanah atau sakofah pemikiran Islam itu begitu dalam, sudah mengkaji mungkin ratusan ribuan kitab terkait dengan pemikiran Islam, tapi hari ini pemikiran itu apakah terrealisasi dalam individu itu? Sangat sulit. Mungkin hari ini coba kita uji berapa banyak kewajiban di dalam Islam hari ini yang mampu kita realisasi. Yang paling apa? Apa Mas Odi? Paling sholat, ya, paling rukun Islam itu ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Apalagi sih kira-kira yang hari ini bisa secara individu kita laksanakan Islam? Kira-kira apa pada kesalehan individual, belum pada kesalehan sosial. Ya. Jujur, ya, kemudian amanah. Ya, sangat-sangat kecil sekali persentase kewajiban yang bisa kita laksanakan. Pun dalam persentase yang kecil itu, yang mampu kita laksanakan dalam tataran individu, itu pun tidak ada jaminan bahwa itu akan terlaksana secara maksimal ya, secara maksimal. Misal hari ini kita mau menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan. Ghadul basor dalam Islam ya, menahan hawa nafsu. Coba dalam hari ini kita untuk menundukkan pandangan itu bagaimana caranya? Kita tundukkan pandangan ke bawah, kita lihat paha ya. Kemudian kita tatap ke depan, ya kita lihat dada ya. Di mana-mana terbuka. Kalau nggak terbuka tertutup tapi ketat pakaiannya. Kita mau lihat atas, kita nabrak jalan. Jadi serba susah, itu baru ghadul basor. Misal kita tidak mau terkena dosa riba. Sedangkan hari ini akses keuangan kita harus melalui jalur perbankan semuanya. Bagian besar ya, kalau tidak mau kita katakan semuanya, itu sebagian besar harus lewat akses perbankan yang basisnya ribawi. Sampai bahkan yang dikatakan sebagai bank Islam pun masih kita pertanyakan bagaimana akun-akun di dalamnya ya. Karena dia juga tersentralisasi dengan BI ya, Bank Indonesia. Nah, itu tercampur subhat harta-harta di sana. Ini jadi masalah. Padahal kita tahu riba itu haram. Gitu. Apalagi banyaklah contoh-contoh yang lain ya dalam tataran individu itu baru ya, belum dalam tataran kelompok, apalagi dalam tataran yang sifatnya dalam Islam itu fardu-fardu kifayah ya, yang harus dilaksanakan secara kolektif dengan institusi tertentu. Nah, itu malah lebih mustahil lagi untuk hari ini dilaksanakan. Nah, sehingga kita berpikir Islam ini, padahal kita ketahui apa benar kewajibannya cuma itu. Padahal Islam itu misal Al-Quran saja itu ada 30 juz, ya, 114 surah, 6.666 ayat. Bayangkan, sebanyak itu. Nah, apakah di dalam itu kewajibannya hanya yang hari ini kita laksanakan? Sholat, zakat, puasa, haji, jujur, amanah, kemudian kesalehan individu. Apakah cuma itu yang diinginkan oleh Al-Quran untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin? Belum lagi kita bicara hadis, yang jumlahnya mungkin ratusan ribu hadis, yang di sana juga
terdapat tolap ya atau tuntutan-tuntutan bagi kita untuk kita laksanakan sebagai kaum muslimin. Hari ini tidak terrealisasi dalam lapangan praksis, ya, tidak terpraktekkan oleh kaum muslimin. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita, kok bisa gitu? Kok bisa? Itu dalam sudut pandang kita sebagai kaum muslimin, kewajiban yang harus kita laksanakan. Pemikiran Islam yang hari ini kita emban itu mau diapakan? Nah, ditambah lagi dengan kondisi peradaban hari ini bahwa yang menjadi peradaban dominan hari ini adalah peradaban kapitalistik, ya, materialistik yang dibawa oleh Eropa Barat ya, ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan hari ini mereka menghegemoni kehidupan kita, mengatur bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita melakukan konsumsi terhadap produk-produk, bagaimana kita melakukan interaksi atau relasi antar individu maupun antar kelompok. Nah, itu hari ini semua itu sistematika yang diatur oleh peradaban yang diajarkan oleh Barat ya, kepada negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini nanti akan bicara tentang sejarah. Mungkin nanti ada sesi khususnya ya, bagaimana hari ini negeri-negeri kaum muslimin itu ya, menjadi seperti hari ini. Bahwa keislaman sudah hilang. Ya. Islam itu ya umat Islamnya ada, tetapi Islamnya itu secara utuh sudah tidak mampu lagi kita lihat bentuknya ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Nah itu. Karena apa? Barat sudah menginjekkan pemikirannya, ya, bukan hanya pemikirannya, tapi terrealisasi dalam aturan kehidupan kita hari ini. Ya, aturan kehidupan kita hari ini. Paling sering saya mainkan anekdot dengan teman-teman yang lain itu, ya kalau sholat itu, misal di negeri kita hari ini, sholat itu wajib atau tidak? Untuk tataran negeri kita. Ternyata kan tidak wajib ya sholat itu ya. Kita sholat kan boleh, tidak sholat juga boleh. Buktinya apa? Buktinya tidak ada sanksi dari institusi kita, dari hukum kita yang mengatur tentang itu. Jadi dalam tataran kenegaraan bermasyarakat, sholat itu hukumnya mubah. Padahal dalam pandangan kita, keyakinan kita, sholat itu wajib. Justru yang wajib itu malah apa? Pakai helm. Pakai helm itu wajib. Kemudian apa lagi? Bayar pajak itu wajib. Nah, itu ya. Bayar UKT apalagi kalau mau lulus itu wajib. Bayar UKT ya pakai surat miskin. Nah, itu. Jadi iya pilihannya dua memang untuk kuliah untuk mendapatkan akses pendidikan ya hari ini ya. Kalau tidak punya uang ya berarti harus miskin gitu. Kalau separuh itu ya keteteran gitu itu. Kalau betul ini separuh menengah itu susah itu mereka ngaku miskin ya nggak bisa ya. Untuk kalau betul-betul mau bayar full itu juga pontang-panting nyari uang ya. Nah, padahal kelas menengah itu yang paling banyak hari ini di negeri kita. Nah, itu itu kasus lah ya, intermezzo ya. Itu kasus-kasus yang hari ini apa istilahnya hadapan dengan kita ya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat kita hari ini. Gitu. Dan kita tidak bisa naif nih, bahwa peradaban dominan hari ini yang direpresentasikan oleh Eropa, kemudian Amerika hari ini, masuk lagi Cina yang juga punya kepentingan, ya, bahwa mereka punya kepentingan materialistik ya, untuk menguasai sumber daya alam maupun sumber daya manusia ya, demi kepentingan mereka. Nah itu sudah kita kenal lah dalam sejarah banyak bangsa-bangsa yang model begitu. Dan kaum muslimin hari ini melihat ambisi itu apakah akan diam saja atau melakukan gerakan ya, melakukan langkah-langkah apa istilah yang paling sering digunakan oleh teman-teman, konkret ya. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi dominasi mereka, hegemoni mereka, dan keserakahan mereka tersebut. Nah, ini jadi problem. Sehingga ya, dengan kondisi seperti itu, kita dudukkan kondisi itu, walaupun kalau mau kita apa istilahnya, mau kita floorkan lebih banyak lagi masalah apa saja yang menghinggapi kita hari ini begitu banyak sekali ya, apalagi dengan kasus hari ini, mau new normal, mau undang-undang Minerba yang mau disahkan, kemudian undang-undang corona, ya, omnibus law dan lain sebagainya, itu luar biasa kompleks sekali. Nah itu sedang kita hadapi. Nah pertanyaannya hari ini, bagaimana kita mendesak generasi pemikir politisi itu untuk mengambil sikap? Karena hari ini untuk sekedar tahu itu mudah ya, apalagi dengan apa istilahnya, era post-truth hari ini, di mana kita mengalami banjir informasi yang luar biasa. Tidak ada informasi, bukan tidak ada. Ya hampir seluruh informasi itu mampu kita akses ya. Jadi kalau ditanya, banyak orang tahu hari ini. Masalahnya hari ini adalah yang kita kurang adalah orang yang tahu dan mau mengambil sikap terhadap pengetahuan yang dia miliki. Sehingga penting bagi kita hari ini untuk mendesak maju orang-orang yang tahu, orang-orang pemikir itu, untuk melakukan langkah-langkah tertentu dalam tarung peradaban hari ini.
Ya sudah banyak ya, misal kita tentang Tarung Peradaban ini bisa kita akses karya-karyanya Fukuyama, Huntington, kemudian Bell ya, kemudian siapa lagi, dan lain sebagainya lah. Setidaknya itu beberapa ya, bahwa Harari misalnya juga bisa dikategorikan sebagai sedang menggambarkan tarung peradaban di akhir periode ini, siapa yang akan memimpin dunia ke depan. Nah, posisi kita sebagai kaum muslimin ya, yang diinginkan atau saya mengatakan sebagai pemikir politisi atau mufakirun siasiyun ini atau siasiyun mufakirun ini, bagaimana mengubah kondisi hari ini itu. Bagaimana mengubah kondisi. Hari ini kita ketahui bahwa Islam mempunyai paket atau satu paket pemikiran tertentu ya untuk mengatur mulai dari keyakinan individu, kemudian dari keyakinan itu memancar peraturan-peraturan ya, yang mampu mengatasi seluruh problem-problem kehidupannya, yang dari situ nanti seluruh peraturan itu menjadi tolak ukur dalam dia melakukan sebuah aktivitas ya, dia melakukan sebuah aktivitas. Nah, sampai akhirnya dari aktivitas itu terbentuklah masyarakat yang khas, ya. Masyarakat yang khas yang bersandar pada paradigma berpikir mendasar tertentu. Ya. Paradigma berpikir mendasar tertentu. Nah, persoalannya hari ini adalah bagaimana pemikiran ini terrealisasi dalam praksis sosial kita, dalam praksis bermasyarakat kita. Maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan masyarakat itu sendiri, ya. Masyarakat itu sendiri. Maka saya lebih condong pada pendapat Syekh Taqiyuddin ya, bahwa masyarakat itu adalah akumulasi individu-individu yang berinteraksi secara terus-menerus, di mana mereka itu diikat dengan satu perasaan, pemikiran, dan aturan yang sama. Jadi masyarakat itu bukan seperti pengertiannya Locke. Ya. John Locke misal, para pemikir barat mengatakan masyarakat itu adalah kumpulan individu-individu saja, selesai. Maka untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau memperbaiki masyarakat, cukup perbaiki individunya saja. Ya. Atau misal kalau Marx ya, atau lebih Marxis ya, Marxis mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kolektivisme individu, ya, kolektivisme individu. Masyarakat itu adalah kumpulan individu yang bergerak seperti gigi, seperti roda-roda mesin, ya, roda mesin. Sehingga ketika mesinnya berputar, semua akan ikut berputar. Maka kita tidak heran ketika Stalin itu memindahkan orang-orang dari mana itu? Dari daerah Soviet itu ke Siberia ya, jutaan orang dipindahkan ke sana. Demi apa? Demi untuk menjaga negara, menjaga berjalannya negara. Dia tidak memperdulikan individu. Yang penting negara. Negara maha agung. Nah, itu Marxis ya, Marxisme, komunisme memandang masyarakat seperti itu. Tapi apa benar masyarakat seperti itu? Nah, saya lebih condong pada bahwa masyarakat adalah kumpulan atau akumulasi individu yang berinteraksi terus-menerus dan disatukan oleh kesamaan perasaan, pemikiran, dan aturan. Sehingga kalau ketika kita sudah mendefinisikan ini, kita mampu akhirnya mengubah masyarakat itu. Kalau sudah jelas definisi masyarakat, ya, maka langkah selanjutnya untuk mengubah masyarakat itu apa yang harus kita ubah? Ya. Artinya yang harus kita ubah, karena di situ tadi ada variabel perasaan, pemikiran, dan aturan. Nah, disinilah titik tolak kita untuk mengubah masyarakat itu. Misal ada pendapat untuk mengubah masyarakat hari ini, perbaiki individunya. Tapi coba pertanyaannya, sejauh mana kita bisa memperbaiki individu-individu hari ini? Misal, kita berbusa-busa untuk kita punya teman-teman lingkaran, kan ada 5 orang, 6 orang, berbusa kita, sampaikan akhlak Islam itu begini, harus begini-begini. Selesai kajian, dia keluar. Sistem pendidikan yang hari ini masih berbasis pada materialistik. Basis orang tua hari ini memiliki anak, itu bukan lagi amanah ya, anak itu ya, tidak. Tapi apa? Anak itu, Mas Odi. Anak hari ini, ya harus kita katakan secara jujur ya, banyak orang tua yang menganggap anak itu adalah aset atau investasi. Kita dibesarkan, kita diberi makan, kita diberi pendidikan, untuk apa? Untuk nanti mereka mampu bekerja, mencari uang, dan kemudian mengurusi orang tuanya. Ya, ada timbal balik. Padahal dalam paradigma Islam, anak itu amanah, harus dididik dengan Islam, dan dia mampu mendapatkan nafkah yang halal, bukan yang haram, ya. Kemudian dididik dengan Islam sebaik mungkin. Nah, itu paradigma Islam. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, bahwa ketika kita memperbaiki individu, ya, sedangkan sistem pendidikan hari ini materialistik, ya, dia selesai, dia masuk ke kampus, dia masuk ke sekolah, itu akan buyar lagi apa yang kita sampaikan. Kemudian dia nonton TV, dia nonton YouTube, itu youtuber yang parah luar biasa itu bertebaran. Itu dia bisa akses kapan saja. Kemudian nanti interaksi sosial hari ini secara umum, bahwa interaksi sosial kita laki-laki dan perempuan tidak terpisah, aurat bertebaran di mana-mana. Ya.
Jadi bertahun-tahun kita memperbaiki satu orang untuk akhlaknya baik, ya, tapi sedangkan sistem hari ini bekerja itu dalam 1 jam, ya, bahkan 1 menit dia bisa menghancurkan kembali apa yang sudah kita ajarkan pada satu individu itu. Jadi tidak apple to apple, ya, tidak adil kalau kita begitu. Sangat sulit sekali untuk mengadakan perubahan. Ya. Atau apalagi kita memperbaiki dari sisi apa? Dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi bisa membangun peradaban. Tapi apakah benar ekonomi saja bisa untuk membangun peradaban? Orang kaya hari ini di Indonesia cukup banyak sebenarnya, tapi apa perannya, peran nyatanya untuk mengubah masyarakat itu betul-betul bangkit dengan Islam, ya. Bangkit dengan Islam, ya. Atau dengan kita membuat sekolah-sekolah. Ya. Ini bukan dalam rangka untuk mereduksi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya, atau langkah-langkah kaum muslimin. Sekolah hari ini, apa bedanya sekolah Islam dengan tidak Islam hari ini? Dari segi biaya saja, bahkan jauh lebih mahal. Ya. Jauh lebih mahal. Dalam segi interaksi sosialnya, apa yang bisa membedakan antara misalnya di Jogja UMY atau UI dengan UGM? Sulit kita lihat perbedaannya. Lantas apa yang membedakan sekolah negeri dengan sekolah Islam, berbasis Islam? Sangat sulit. Nah, maka hari ini kita harus memahami masyarakat itu sebagai kumpulan individu yang terkoneksi pemikiran, perasaan, dan aturannya. Dan misal Setaki itu menyatakan dalam kitab pertamanya, Nizamul Islam itu, bahwa bangkitnya manusia itu bergantung pada bangkitnya pemikiran mereka, ya, terkait dengan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Kemudian keterkaitan antara ketiga elemen itu, atau 3 faktor itu dengan yang ada sebelumnya dan yang ada sesudahnya. Ya. Jadi kita harus melihat manusia itu dalam rangka apa? Dalam rangka paradigma, ya, dalam paradigma. Untuk mengubah manusia itu yang perlu kita ubah adalah pemahamannya dulu, pemikirannya dulu. Jadi manusia itu bukan infrastruktur. Nanti Manusia hari itu bukan Minggu, Bang. Ya. Ya, jadi manusia itu bukan infrastruktur fisik, ya, tapi manusia itu adalah apa? Satu bentuk paradigma yang dia mempunyai cara, dia memiliki pikiran. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana menaikkan taraf berpikir umat Islam itu, khususnya, ya, pada taraf berpikir yang tinggi, yang memahami kondisi hari ini. Sehingga mereka nanti dengan pemahaman tersebut bergerak bersama untuk mengubah realitas hari ini. Dan dalam mengubah realitas itu, kita bukan mengubah realitas fisiknya. Ya. Yang kita mulai bukan mengubah realitas fisiknya, tapi mengubah realitas pikiran mereka. Hari ini kita lihat di Indonesia, ya, kaum muslimin itu realitas pemikiran yang teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang bukan Islam. Teracuni, sehingga itu termanifestasi dalam perilakunya sehari-hari. Mungkin banyak kita saksikan, ya. Hafalannya banyak, bukan hafalannya banyak. Iya, Islam sekali. Tetapi dalam realitas perilaku sehari-hari itu tidak menggambarkan Islam sama sekali. Ya, tidak menggambarkan Islam. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita. Kok bisa seperti itu? Nah, ternyata masih ada racun-racun pemikiran Barat ini tadi yang masuk, ya, yang menginjek ke dalam pemikiran anak-anak muda, termasuk saya sendiri, ya, juga bagian dari anak muda itu, ya, yang mempengaruhi tindak tanduk kita hari ini. Nah, jadi begitu. Saya mau menyampaikan dulu bahwa kita dudukkan masalahnya hari ini, bahwa sedang ada peradaban dominan, ya, yang mendominasi, menghegemoni pemikiran kita semua, khususnya kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian kedua, kita harus keluar dari cengkraman ini tadi. Kita harus keluar dari cengkraman ini. Nah, bagaimana keluar dari cengkraman ini? Ya, maka kita harus mendefinisikan masyarakat itu. Ya. Masyarakat yang sedang dicengkram ini. Setelah kita mendefinisikannya, kita ketemu, ya, dengan apa yang harus kita rubah dari masyarakat. Ternyata pemikirannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita rubah pemikiran ini, dalam artian kita harus terlebih dahulu mengkonfrontasikan pemikiran ini, kemudian kita mendapatkan satu kesimpulan apa yang kita perjuangkan bersama. Dan dalam diskusi kita malam hari ini, saya berharap, ya, bukan saya berharap, tapi saya menginginkan ada kesatuan pemikiran terkait dengan pemikiran Islam, bahwa Islam adalah pemikiran yang paripurna yang harus kita realisasikan dia. Setelah kita sepakati untuk kita perjuangkan, maka baru kita masuk dalam basis praksisnya, bagaimana merealisasikan pemikiran-pemikiran Islam ini. Karena bagaimanapun, ya, sebuah ide, sebuah pemikiran, jika tanpa ada kuasa, ya, itu tidak akan mampu bertahan. Ya, tidak akan mampu bertahan. Coba kita lihat hari ini, banyak pemikiran-pemikiran, tapi ternyata dia hanya berhenti pada lembaran-lembaran buku, ya. Paling banter berhenti pada otak-otak yang mengemban saja, tapi dia tidak terrealisasi dalam aktivitas-aktivitas
individu, ya, perilaku individu, apalagi perilaku komunitas, apalagi perilaku masyarakat negara, itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Nah, sehingga ya tadi untuk merealisir ini, ya, menjadi basis praksis itu tadi, kita memerlukan langkah, ya. Nah, kalau saya mengadopsi bahwa pertama kita harus melakukan apa yang disebut dengan pembinaan, ya, taskif, ya, taskif atau kajian intensif, ya, terkait dengan pemikiran apa yang sedang kita emban hari ini, sehingga pemikiran ini benar-benar dipahami secara utuh, ya, oleh para pemikirnya tadi itu, oleh generasi pemikir politisinya itu, betul-betul utuh mereka mengetahui itu. Khususnya di sini saya sampaikan pemikiran Islam itu. Setelah mereka mengetahui ini tadi, maka mereka harus melakukan langkah-langkah kedua untuk berinteraksi dengan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat awam, ya, melakukan di sana pembinaan secara jamaah, secara umum, kemudian melakukan pertarungan pemikiran, ya, atau yang disebut dengan ghazal fikr, kemudian melakukan kifah siasi atau dibahasakan sebagai perjuangan politik, ya, perjuangan politik. Kemudian nanti, ya, setelah terbentuk pemahaman itu tengah-tengah masyarakat, menjadi wakyul ami, menjadi opini umum tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan meminta dengan sendirinya, meminta kita, ya, generasi pemikir politis yang berjuang mengangkat pemikiran ini dan mempercayakan pemikiran itu, ya, mempercayakan kelompok itu, generasi itu untuk memimpin. Silahkan kalian memimpin. Kami sudah tidak percaya dengan pemikiran hari ini, dengan sistem hari ini. Silahkan kalian yang menawarkan yang baru, memimpin kami dan laksanakan apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian pikirkan selama ini, apa yang kalian tawarkan selama ini. Mustahil tidak? Tidak mustahil sama sekali. Kalau kita pelajari, ya, sejarah perubahan peradaban-peradaban, ya, bangkitnya peradaban-peradaban atau bangkitnya negara-negara yang pernah kita lihat dalam panggung sejarah, modelnya seperti itu semua. Ya, modelnya seperti itu semua. Dia pasti digalakkan oleh sekelompok kecil, ya, sekelompok kecil orang, ya. Kemudian mereka itu yang berjuang untuk menyadarkan atau menyampaikan dan men-share ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya mempercayai mereka. Silakan pemimpin kami, ya, pimpinlah, gitu. Nah, setelah nanti terpimpin, nah baru nanti ide-ide itu, pemikiran-pemikiran itu mampu terrealisasi dalam segala spektrum kehidupan, ya, ekonomi, budaya, sosial, politik, pendidikan, ya, dan lain sebagainya yang mengatur interaksi kehidupan kita hari ini. Akan menjadi real dia. Karena masyarakat itu adalah bangunan pemikiran, bukan bangunan infrastruktur, ya, bukan bangunan infrastruktur. Sekarang hari ini coba, ide mana yang bisa eksis tanpa adanya kuasa? Tanpa ada kuasa, tidak ada. Termasuk apa? Hari ini misal Indonesia, coba bayangkan. Banyak orang bilang begini, kan, Islam itu tidak perlulah dia itu menjadi kita resmikan. Pemikiran Islam tidak perlu kita resmikan. Dia cukup masukkan dalam individu-individu saja. Insya Allah nanti dia bisa tetap eksis. Kalau begitu kita balik pertanyaannya, kenapa hari ini hukum-hukum kita, ya, kemudian pemikiran-pemikiran dasar di negeri kita hari ini itu dibakukan? Kenapa dijadikan undang-undang? Kenapa tidak dibiarkan saja hilang? Tidak perlu ada kuasa yang mengatur itu. Bisa tidak kira-kira? Ambiar, ya, bisa ambiar nanti itu negaranya. Sehingga ide apapun membutuhkan kuasa untuk tetap eksis. Kapitalisme hari ini butuh negara untuk tetap eksis. Komunisme sebelumnya juga butuh negara untuk tetap eksis. Nah, sekarang pertanyaan, apa salahnya? Kenapa Islam itu tidak membutuhkan kuasa untuk tetap eksis? Nah, ini di sini yang menjadi diskursus kita, bahwa Islam juga membutuhkan kuasa itu tadi, ya, institusi tadi untuk mempertahankan eksistensinya, ya, untuk mampu agar dia bisa dilihat utuh, ya, bisa dilihat utuh. Sekarang hari ini misal, saya senang itu memberikan ilustrasi. Hari ini seandainya ada masalah wabah seperti ini, ya, wabah seperti ini, kan paling sering, bagaimana nih Islam cara menyelesaikan wabah? Jadi kita itu kayak jadi dokter dadakan, ya. Umat Islam itu, kaum muslimin itu jadi dokter dadakan. Dipanggil kalau ada masalah saja. Gimana nih Islam? Setelah kita kasih tahu, nanti ditimbang-timbang dulu, mau kita ambil atau tidak. Gitu. Tapi tidak ditanya sejak awal bagaimana Islam mengatur kehidupan. Atau nanti ilustrasi yang lebih mudah bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi, misalnya ada kasus, ya, seorang wanita, dia hidupnya bebas, ya, seks bebas, pendidikannya sembarangan lah oleh orang tua, ya. Kemudian ternyata sewaktu-waktu dia itu hamil di luar nikah, dia hamil dan ditinggal pacarnya, Ketika dia ditinggal pacarnya, akhirnya dia mencari solusi. Datanglah sama ibunya ke seorang ustadz, ya. Datang ke seorang ustadz, tanya, Ustadz, ini bagaimana
anak saya hamil, tapi pacarnya pergi, ditinggal. Nah, kira-kira apa yang dijawab oleh Ustadz nih? Kalau jawaban Islam jelas kan, pezina itu apa? Wazaniyati wazaniyatu. Jadi pezina perempuan maupun pezina laki-laki, ya, itu dihukum cambuk 100 kali. Itu kan kelihatan kejam ya. Kalau Islam tiba-tiba diminta untuk menjawab bagaimana mengatasi persoalan itu jadinya kejam. Kok tiba-tiba dicambuk ini. Nah, terus kamu maunya apa kata Ustaz? Ya nikahi saya lah Ustaz. Yang pengennya kan itu kan, yang enak-enaknya aja kan, nikahi saja biar tidak malu saya punya suami. Iya, tapi kalau misalnya cuma satu orang yang datang. Nah, kalau nanti datang lagi perempuan yang lain dengan kasus yang sama, dinikahi lagi. Kita cuma sampai batas 4 kan bisa menikahi. Masalahnya hari ini coba, kasus begitu berapa banyak orang-orang yang hamil di luar nikah. Belum lagi yang sudah berhubungan seks ya sebelum menikah, walaupun tidak hamil, itu jauh lebih banyak lagi. Nah, kalau Islam disuruh minta mengatasi persoalan itu, berapa banyak orang mau dicambuk itu karena perbuatan zina. Sehingga persoalan ini harus dilihat secara utuh. Ya. Kalau sampai di situ saja Islam masuk, itu akan terlihat kejam, akan terlihat tidak masuk akal. Tapi coba kita lihat dari awal ya. Dari awal, misalnya kita ilustrasikan, ya, ketika seorang anak manusia lahir dari rahim seorang muslim, ya, atau lahir dari rahim seorang muslimah, ya, orang tua muslimah ini punya paradigma bahwa anak itu adalah amanah yang harus dia berikan pendidikan Islami, harus dia berikan harta atau nafkah yang halal, ya. Itu dalam tataran keluarga. Dia didik sampai berapa tahun, kemudian anak itu masuk ke dalam lingkungan sosial. Ya. Dalam lingkungan sosial, Islam punya sistem sosialnya sendiri. Ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah. Ya, harus dipisah. Tidak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ini menurunkan apa istilahnya? Potensi-potensi percikan-percikan untuk terjadinya perzinahan, ya, itu terpisah hukum asalnya, kecuali dalam 3 hal. Muamalah, ya, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, ini boleh berinteraksi. Di luar itu tidak boleh ada interaksi. Ditambah lagi dalam kehidupan sosial, wajib menutup aurat, dan negara harus mengontrol itu, mengawasi itu. Perempuan harus pakai menutup aurat, laki-laki menutup aurat. Dan ada paradigma individu bahwa harus ghadul basar, menundukkan pandangan. Ini dalam segi sosial. Tadi di dalam sistem keluarga, ada sistem tersendiri yang mengatur cara mendidik anak. Kemudian dalam sistem sosialnya ada pemisahan interaksi, ya, diatur interaksinya. Kemudian nanti anak itu semakin besar lagi, masuk ke sekolah. Sistem pendidikan yang harus berbasis pada pendidikan Islam. Ya, Islam harus menjadi puncak atau menjadi poros pendidikan itu. Yang hari ini di negeri kita Islam menjadi poros tidak? Jelas tidak ya. Kalau sekolah negeri coba kita lihat dari SD, SMP, SMA ya, itu pelajar agama cuma berapa? Cuma 1 kali 1 minggu. Itu pun cuma 2 jam. Dan itu pun dari SD, SMP, SMA diulang-ulang itu terus materinya. Sholat jenazah, praktek sholat jenazah, kemudian praktek sholat sunnah, setoran ayat, tenggang rasa, jujur amanah, itu terus dari SD sampai SMA. Tidak ada perkembangan. Bagaimana coba generasi yang 12 tahun belajar agama cuma segitu, ingin memahami Islam. Tapi dalam sistem pendidikan Islam, itu yang menjadi poros dulu. Itu harus selesai. Harus selesai. Nah, itu tadi ya, 1, dari keluarga, ada sistem keluarga, kemudian sistem sosialnya diatur sedemikian rupa, supaya tidak ada potensi untuk berzina, kemudian dalam pendidikan diajarkan lagi nanti Islam lebih mendalam, kemudian nanti ada sistem ekonomi yang mengatur, ya. Ada sistem kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Ini nanti saya dulu S1-nya ekonomi Islam, ya. Itu ada pembahasan khusus memang rigid sekali bagaimana mengatur ekonomi di dalam Islam. Dan insya Allah kalau dengan SDA Indonesia hari ini itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, negara itu wajib menjamin kehidupan seorang pemuda gitu. Kalau dia belum dapat pekerjaan, sudah usia produktif, itu negara wajib untuk mencarikan dia pekerjaan. Ya, carikan pekerjaan. Nah, itu tadi. Nah, coba di keluarga dididik, sosial diatur sedemikian rupa, kemudian pendidikan porosnya adalah Islam, kemudian kalau dia sudah usia produktif dewasa, negara mencarikan pekerjaan, dia mau bekerja. Nah, kemudian kalau dia mau menikah, negara itu wajib mempermudah pernikahan seorang pemuda. Bahkan harus menjadi wali nikahnya, ya, supaya lebih mudah lagi. Dan dalam Islam, paradigmanya sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Coba bayangkan. Dalam Islam itu nikah mudah. Kalau sekarang itu nikah itu luar biasa sulitnya itu. Harus selesai S2 dulu lah, harus punya penghasilan 30 juta per bulan dulu lah, harus bahagiakan sana sini dulu. Jadi dipersulit sekali hari ini. Ya. Tapi dalam Islam itu dipermudah. Dan itu coba, sudah dipermudah lagi menikah. Kemudian kalau kurang 1 boleh
4. Coba bayangkan, boleh kurang 1, boleh 4. Coba Mas Odi, sebagai pria apa yang kurang dalam kehidupan kita? Apalagi yang kurang coba? Tidak ada lagi yang kurang. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang berzina. Masih ada yang mau berzina. Ini wajar tidak manusia begini? Kurang ajar kan? Nah, dalam Islam, tambah lagi level sistem yang lain. Ada sistem ukubatnya, hudud dan ukubatnya. Kalau kalian berzina, ada tindakan preventif. Hukumnya ini sebagai tindakan preventif. Bahwa kalau kalian melanggar juga dicambuk bagi yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah. Orang kan berpikir ulang, sini sudah dibutuhi diberikan semua kebutuhan saya, ya, diatur sedemikian rupa dengan Islam, kemudian saya masih berzina. Kalau saya berzina, saya dirajam, saya dicambuk. Saya berpikir ulang untuk melakukan itu. Sehingga kehidupan masyarakat itu betul-betul utuh, itu betul-betul harmonis, ya, teratur. Nah, kalau istilahnya Tan Malaka itu memanusiakan manusia. Sebelum Tan Malaka bicara itu, Islam itu sudah merealisir itu, bukan hanya sekedar retorika saja, ya, bukan sekedar istilah kata-kata indah, tapi memang terrealisir dalam kehidupan masyarakat Islam, kata memanusiakan manusia itu. Ya. Nah, sehingga sebenarnya masalah-masalah hamil di luar nikah itu oleh Islam sejak awal sudah banyak sekali lapis sistem, ya, yang mencegah supaya itu tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau ditanyakan Islam bagaimana menyelesaikan, begitu caranya. Bukan diminta, ini ada hamil di luar nikah, apa hukumnya? Jangan langsung ke situ. Akan terlihat kejam. Apalagi bicara rajam itu, luar biasa. Saya dapat data terakhir di Jakarta itu, tapi saya belum update. 1 dari 3 bapak di Jakarta itu berselingkuh, mempunyai selingkuhan. Ya. Coba 1 dari 3 bapak. Kalau ada 3 juta bapak, berarti 1 juta tukang selingkuh semua. Nah, itu kalau mau dirajam, coba mau kita rajam, mau kita tanam di mana 1 juta orang gitu. Capek juga saya ngelempari sampai mati. Terlihat kejam kan kalau kita lakukan itu. Nah, maka ini harus diubah total ini dari paradigma berpikir. Harus ada generasi baru yang maju, ya, maju dan dengan percaya dirinya. Karena hari ini saya lihat, ya, saya pribadi berpendapat kaum muslimin hanya kurang percaya diri saja dengan Islamnya, ya, kurang percaya diri. Ini hanya butuh kesepakatan kita saja untuk mengubah peradaban hari ini, melawan dalam tarung peradaban hari ini, melawan peradaban dominan Amerika CS itu. Hanya butuh kepercayaan diri saja untuk merealisir apa yang menjadi pemikiran Islam hari ini yang hilang dalam realitas sosial kita, dalam praksis kehidupan kita sehari-hari. Hanya butuh itu, percayaan diri. Ditambah, ya, tetaplah nanti kita akan menambah pengetahuan sakofah kita terkait dengan Islam untuk apa? Mohon maaf, Mas. Menjalankan sistem itu. Waktunya tinggal 10 menit. Oh iya, baik. Oke. Jadi saya sudah selesai sebenarnya. Saya harap teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan, sehingga dalam tarung peradaban hari ini, ya, kita tidak bisa naif. Maka kita harus menyiapkan generasi kita, ya, itu yang pemikir tadi, ya, pemikir dalam artian dia memahami ide-ide Islam secara mendasar, kemudian politisi, ya, mampu melakukan langkah-langkah taktis dalam mengubah masyarakat dengan memahami apa itu masyarakat terlebih dahulu. Nah, itu nanti akan kita mulailah dengan tarung pemikiran. Hari ini sebenarnya, ya, apa yang diinisiasi oleh Mas Odi itu dalam rangka itu tadi, berinteraksi dengan umat, ya, dan melakukan perang pemikiran. Ya. Kita melawan pemikiran Barat yang menjadi musuh Islam hari ini, yang materialistik, kemudian kita menginjeksi pemikiran Islam ke dalam pemikiran kaum muslimin hari ini, agar semakin kuat. Sehingga muncul kepercayaan diri itu, dan mereka akan bergerak bersama dan menyebarkannya. Dan itu kan biasa. Kalau kita mampu menawarkan Islam itu secara baik, ya, menampakkan kondisi utuhnya, kalau kita senang dengan makanan, kan, pasti kita akan otomatis menawarkan pada teman yang lain. Ini ada makanan enak ini, ayo diicip gitu. Nah, hari ini tugas kita itu. Ini ada pemikiran bagus yang mampu menenteramkan jiwa kita, memuaskan akal kita. Ya. Monggo dipelajari gitu. Yang penting kita dulu merasa enak dengan itu. Kita mampu menikmati Islam itu, pasti kita akan menawarkan. Karena realitasnya pasti begitu. Makanan saja enak kita tawarkan ke orang lain. Itu padahal masalah perut, ya, apalagi dengan Islam ini. Ini bukan masalah perut lagi nih. Masalah hidup mati kita. Karena kita yakin sekali setelah kematian ini akan ada kehidupan yang menanti kita. Dan ini pertaruhan besar sekali, ya. Pertaruhan besar sekali. Ya, barangkali itu Mas Odi. Monggo jika mau dibuka sesi tanya jawab atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas atensinya. Demikian, Mas Odi. Oke, terima kasih banyak Mas Fir atas sajiannya yang sangat menggugah naluri berpikir kita. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan mengisi materi di Al-Azhar Institute ini.
Jadi yang bisa saya tangkap pada malam ini memang kita tidak hanya bisa membiarkan ide-ide intelektualitas kita bergaung di tataran konseptual saja, tapi bagaimana cara kita juga bisa memikirkan kemendaratannya di dalam praksi sosial, atau bagaimana setidaknya narasi politik yang sangat abstrak kita geser ke dalam suatu realisme sejarah, salah satunya di mana memang Ghazul Fikr yang menjadi sebuah tantangan bagi kaum muda sekarang juga harus bisa kita jadikan sebagai sebuah modal di mana kita sekarang ini, terutama di era post-truth sebagaimana yang sudah dituturkan oleh Mas Fir tadi, di mana kebenaran itu seolah-olah menguap saja. Subjektivitas kebenaran itu menjadi milik individual atau dengan sangat mudah diluntahkan, di mana orang-orang sudah jengah dalam tanda kutip dengan sebuah narasi-narasi yang bersifat kaku, yang dengan cepat dia menganggap suatu narasi sebagai sebuah narasi dogmatis yang dianggap sebagai kolot dan sebagainya. Akan tapi itu merupakan sebuah lagi-lagi kejumudan juga, di mana diperlukan adanya moderasi berpikir, adanya dialog terutama, di mana selama ini kan di kancah perpolitikan juga banyak payung-payung intelektual yang saling mengomentari jarak jauh, sehingga analoginya seperti ini. Mereka mencari kucing berwarna hitam di dalam rumah yang lampunya sedang padam, catnya berwarna hitam, dan yang mencari ini orangnya buta, dan parahnya lagi, kucing yang dicari ini tidak ada di sana. Sehingga apa yang dikomentari itu tidak match dengan apa yang menjadi sasaran komentarnya. Nah, itulah pentingnya dialog antar pemikiran. Baik, saya berikan kesempatan untuk teman-teman di sisa waktu 30 menit terakhir ini untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan sekiranya ada pertanyaan, ataukah ada tanggapan, ataukah ada ide-ide terkait respon teman-teman terhadap tema pembahasan kita pada malam hari ini. Silahkan saya persilahkan kepada teman-teman waktu dan kesempatannya. Silakan jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Oke. Baik, di sini saya menyapa audiensinya. Oh, ini ada yang bertanya dari Mas Eridani Firmansyah. Pertanyaannya sebentar, saya bacakan dulu. Bagaimana mengemban pemikiran agar tidak menguap begitu saja seperti yang disampaikan saudara Pierre? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Apakah saya kembalikan ke Mas Pierre, apakah akan langsung ditanggapi atau ditampung terlebih dahulu? Bagaimana Mas Pierre? Ditampung aja dulu. Oke, silakan. Mungkin untuk penampungan pertanyaan dan tanggapan ini saya berikan slot 3 maksimal, oke, untuk sesi ini. Silakan, teman-teman. Monggo, silakan. Mungkin karena belum ada, Mas, silakan direspon terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi untuk menjawab ini, ya ada satu ungkapan ya, dari Syekh Abdul Qadim Zalum. Ya. Syekh Abdul Qadim Zalum. Beliau penulis buku Afkarus Siyasi, pemikiran politik Islam. Itu di kitab tersebut beliau mengatakan begini. Jadi seseorang pada umumnya itu tidak akan sanggup ya, untuk mengemban sebuah ide dan berjuang untuk merealisir ide tersebut, ya, idealisme tersebut, ya, sampai keadaannya itu bolak-balik, gitu, keadaannya hancur lebur, kecuali orang-orang pilihan.
kecuali orang-orang pilihan. Dan orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai pejuang tersebut, ya, dia akan berguguran dan pasti akan berguguran bagaimanapun dia menyembunyikan kelemahannya. Bisa dipahami ya, perkataan Syekh Abdul Qadim Zalum di situ. Bahwa memang ya, untuk mengemban ide Islam ini butuh orang-orang ya, person-person dengan pemikiran yang kuat dan kemauan yang keras juga. Kemauan dan daya tarung yang kuat memang. Dan akan berguguran, banyak sekali yang pasti akan berguguran. Karena memang masyarakat atau manusia secara umum ini tidak akan pernah sanggup untuk menggadaikan kepentingan individunya ya, demi untuk merealisir ide-idenya itu tadi. Apalagi dengan ide Islam ini. Dan tarungnya jelas sangat berat sekali hari ini. Ya. Para para pemodal hari ini, orang-orang yang serakah hari ini untuk mengeruk seluruh kekayaan kita ya, dan mencoba untuk memperbudak kita dengan neo-imperialismenya, ya, tidak akan tinggal diam terhadap kita yang mencoba untuk menawarkan alternatif sistem baru ya, yang otomatis itu akan mengganggu seluruh bisnis mereka hari ini. Misal contoh di Indonesia ya, hari ini coba kepemilikan terhadap sumber daya alam kita itu hampir 80% itu dikuasai oleh asing ya. Jadi saya punya nanti barangkali lain kali nanti kita tampakkan peta penguasaan sumber daya alam oleh asing di Indonesia. Itu hampir seluruh peta Indonesia itu isinya bukan bendera Indonesia, tapi bendera asing semua. Bendera asing. Ya, kepemilikan terhadap Terhadap tambang, terhadap lahan itu sangat baik dimiliki oleh swasta dalam negeri maupun swasta asing. Nah, ini kalau dalam pemikiran Islam terkait dengan tambang, kemudian lahan yang luas, itu masuk dalam kategori kepemilikan umum. Itu tidak boleh dimiliki oleh individu maupun negara. Coba bayangkan. Individu, negara saja nggak boleh, apalagi individu. Itu tidak boleh menguasai. Swasta apalagi juga tidak boleh. Itu dalam pemikiran ekonomi Islam. Nah, terus terang, ya, jelas kalau seandainya ada satu kelompok yang memperjuangkan untuk sistem ini diterapkan, siapa yang akan marah? Siapa yang akan merasa terganggu? Justru jelas orang-orang yang hari ini punya ambisi untuk menguasai itu, dan mereka akan berusaha keras untuk menghalangi kelompok yang mau mengajukan alternatif sistem ekonomi tadi, ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Sehingga dalam kita menawarkan ide-ide ini tadi, mengemban ide-ide Islam ini, kita akan bertarung dengan mereka semua. Mereka akan melakukan berbagai macam cara ya, untuk menghambat gerak kita hari ini. Ya, menghambat suara kita supaya tidak didengar masyarakat. Mulai dari mereka tutup mulut kita, ya, dan mereka tambah dengan narasi-narasi mereka semakin banyak. Hari ini banyak ya jalur mereka untuk mengubah pemikiran kaum muslimin. Ya, paling biasa kita dengar fun, food, fashion, ya, dengan gaya hidup lifestyle itu mereka membentuk generasi kita hari ini kaum muslimin jauh dari Islam. Dan kita hari ini menjadi apa? Menjadi generasi konsumtif saja. Ya, kita cuma sekedar mengkonsumsi. Nah, bagaimana kita bertahan nih, supaya ide-ide kita tidak menguap? Itu tadi, kita harus mempunyai jamaah, kita punya kemauan yang keras, ya, dengan kaidah kausalitas tertentu, ya, supaya ide ini tetap ada di kepala kita. Dan supaya itu tetap ada di kepala kita, dia harus juga dialirkan. Ya, analogi paling sederhana lah ya, air itu kalau dia mengendap pada satu wadah saja ya, tidak mengalir, itu lama-lama dia akan berbau, ya tidak, berlumut dan berbau. Tapi kalau seandainya dia dialirkan terus-menerus, dia akan jernih terus. Ya tidak, dia akan jernih. Sehingga ide itu, supaya dia tetap ada dan tidak menguap, maka dia harus dialirkan terus. Kita pelajari, kita sampaikan. Karena dalam Islam pun, ya, kalau kita ada salah satu hadis itu, intinya adalah redaksi bahwa salah satu atau bahkan aktivitas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah memberikan nasihat. Itu tadi, mengajak pada al-khair, pada Islam, ya, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehingga dari situ, ya, supaya dia tidak menguap, kita harus punya kemauan yang keras, ya, dengan kaidah kausalitas tertentu untuk menyampaikan ide-ide ini sampai ditangkap oleh masyarakat. Barangkali itu Mas Odi. Kalau seandainya pertanyaannya supaya tidak mengendap, memang ini adalah pertaruhan dalam diri kita memang, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang berguguran dan pasti akan berguguran. Itu tadi. Jadi kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu, ya, atau Syekh Abdul Qadim Zalum juga menyampaikan beberapa kitabnya, perjuangan hari ini, ya, untuk membangkitkan kembali umat Islam ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang lemah akalnya dan lemah mentalnya. Ya. Ini memang membutuhkan orang-orang yang kuat sekali, ya, kuat sekali secara mental dan kuat secara akal. Ya.
Nah, itu saya harap adalah generasi-generasi kita hari ini yang sedang dalam proses untuk membangun kembali mesin peradaban itu, ya, mesin peradaban itu, untuk melawan peradaban dominan yang lainnya. Karena kalau kita lihat hari ini, ya, jadi kalau peradaban itu, kalau Ibnu Khaldun nih, itu punya analisis di Muqaddimahnya itu, bahwa peradaban atau kekuasaan itu punya siklus, ya, punya siklus hidup, seperti organisme hidup lainnya. Dia lahir, kemudian dia tumbuh dan berkembang, dia dewasa sampai puncaknya, kemudian dia mulai renta dan mati. Dan peradaban atau kekuasaan pun begitu. Dia ada masa dia lahir, ya, kemudian dari lahir dia tumbuh berkembang, dari tumbuh berkembang kemudian dia mencapai masa puncaknya, ya, masa jayanya, dan kemudian nanti dia akan kembali turun lagi landai, dia tua, renta, dan akhirnya mati. Nah, hari ini peradaban dominan hari ini, Amerika yang berbasis pada kapitalisme materialistik, itu sudah beberapa kali mengalami pasang surut. Dan hari ini mereka sudah pernah sampai puncaknya, dan kita lihat belakangan, ya, apalagi dengan wabah corona ini, kita saksikan mereka mulai landai, ya. Mereka mulai turun. Kelabakan mereka menghadapi wabah yang makhluk sangat kecil ini, tapi apa istilahnya, begitu mengkhawatirkan mereka. Apalagi ditambah di Indonesia, kita mau new normal ini, new normal, walau alam ini kehendaknya siapa ini new normal ini. Padahal kasus di Indonesia itu belum landai, masih tinggi. Barangkali ada yang terancam ekonominya, terancam bisnisnya secara besar. Nah, begitu. Nah, sehingga ketika peradaban dominan yang hari ini menjadi musuh tarung kita dalam panggung peradaban dunia, yang harus ada muncul satu generasi yang mendesak dari bawah, ya, untuk memimpin ulang peradaban ini. Karena Islam pernah jaya, kemudian landai lagi, turun, dan hari ini kita saksikan benih-benih itu mulai tumbuh, ya. Nah, kita berharap, ya, kita berdoa kepada Allah semoga generasi yang akan melahirkan kembali peradaban Islam itu adalah generasi kita. Itu Mas Odi. Terima kasih Mas. Di sini ada pertanyaan lagi atau komentar dari Mas Yas, perwakilan dari Kolektif Akademia. Baik, waktu dan kesempatannya saya persilakan Mas Yas. Hidupkan dulu mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan unek-unek saya sedikit gitu kan. Terutama seperti hal-hal yang terjadi pada masyarakat kita hari ini dan juga kepada mayoritas teman-teman saya gitu ya, yang juga berada pada suatu kelompok gitu ya, suatu kelompok organisasi besar gitu ya, organisasi besar di masyarakat yang tapi sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia itu. Nah, di sini saya cenderung mengkritisi hal tersebut ketika si teman saya ini sangat bangga sekali kalau dia itu mengklaim bahwa dirinya itu Islam moderat gitu. Sebenarnya saya pengen ketawa, itu moderat dalam hal apa? Moderat dalam mendiamkan kezaliman atau seperti apa gitu. Padahal ketika dia ini mau baca gitu kan, seperti mungkin tesisnya Huntington Post gitu ya. Tesisnya Huntington seperti Islam itu adalah sebagai sistem yang sangat bagus dan koheren gitu ya untuk mengatur masyarakat-masyarakatnya ketika disandingkan dengan sosialisme, komunis, dan liberal demokrasi gitu. Nah, di situ saya melihat tidak adanya power gitu. Saya tidak melihat adanya power bahwa kapasitas berpikir dari suatu organisasi besar itu menyampaikan sikap gitu, menyampaikan sikap tegasnya gitu. Karena ketika kita lihat gitu, negara-negara lain yang khususnya saat ini menghadapi krisis itu seolah-olah hanya terjadi di internet saja, padahal itu terjadi beneran, terjadi secara nyata, tapi kita tidak bisa mengambil sikap karena ada batasan-batasan seperti batasan negara dan batasan nasionalisme itu. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana sih kita membuat atau memutuskan hal yang distinct gitu ya, yang pembeda gitu, yang sangat berbeda gitu daripada Islam
generasi Islam yang terjadi saat ini ya, ketika pikiran-pikirannya masih penuh oleh materialistik dan konsumerisme. Dan apalagi ketika orang-orang Islam ini belum menyentuh apa ya, itu yang namanya hal-hal seperti pergerakan ataupun rasa solider terhadap masyarakat. Jadi sampai mungkin reaksi masyarakat ini, reaksi teman-teman kita ini mungkin sampai teriak-teriak, marah-marah sama pemerintah dan lain-lain, atau bahkan sampai ikut turun ke jalan gitu kan. Bagaimana sih kita memutuskan gerakan apa sih yang harus kita ikuti sebagai pembeda gitu. Dan tentunya itu tidak berkompromi dengan status quo atau hegemoni yang ada seperti saat ini. Jadi percuma kita mengikuti organisasi-organisasi besar kalau itu cuma bisa melanggengkan hegemoni status quo saat ini. Itu tidak akan terjadi yang namanya perubahan. Dan bakal muncul satu tesis, yaitu Islam moderat tadi. Ketika kata Huntington, Islam itu bisa menegasikan hal-hal praktik liberalisme di suatu negara, padahal Islam itu tidak memiliki kekuatan politik. Nah, lalu bagaimana Islam mengakomodir saudara-saudaranya di negara lain ketika tidak memiliki kekuatan politik? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Odi. Waduh, Mas Odi nge-lag. Halo, halo. Nge-lag ya, yes. Nge-lag. Mas Odi nge-lag. Hostnya nge-lag. Kita tunggu aja. Go everyone, yes. Oh iya. Oke, ini karena ada masalah teknis ya dari Mas Odi. Mas Odi tadi ngejapri saya. Jadi untuk pengganti host kali ini mungkin saya ya. Oh iya, untuk Mas Fir bisa. Halo Mas Fir. Ya, halo. Bisa langsung dijawab aja Mas, ditanggapin.
Masya Allah, ini ada teknis ini, ada masalah teknis. Oke. Baik. Dengar ya, Yes? Dengar aman. Dengar ya? Jadi terkait dengan apa istilahnya, saudara-saudara kita kaum muslimin dari spektrum yang lain lah, kalau tidak mau dibilang dari kelompok yang lain ya, yang bergerak pada bidang-bidang tertentu demi kebangkitan umat Islam ya. Maka ini kita tinggal lihat ya, bagaimana peradaban dominan itu bisa dibangkitkan oleh masyarakat tertentu. Maka ada beberapa analisis ya, bahwa peradaban itu bisa dibangun lewat kesiapan militer ya, atau bisa dibangun lewat kebangkitan agama, atau bisa dibangun lewat ikatan misal seperti patriotisme atau nasionalisme, atau bisa dibangun lewat falsafah pemikiran, atau lewat ideologi. Itu disebut kalau istilah yang biasa saya adopsi itu mabda ideologi. Nah, pertanyaan hari ini ya tinggal diukur satu persatu ya. Misal dengan kasus IAS tadi ya, maka kita bisa saya katakan itu berbasis pada agama ya, itu berbasis pada agama. Ya, jadi berbasis agama dan struktur, bahkan agama dan struktur. Cuma persoalannya hari ini untuk membangun peradaban, apalagi peradaban dominan, itu apakah cukup hanya dengan berbasis pada agama dan struktur? Ya, agama dan struktur. Contoh, misal ada yang berbasis pada agama dan struktur itu peradaban mana? Coba pertanyaan, apakah ketika Buddhisme, Hindu, ya, Konghucu itu agama itu muncul, lahir? Lihat peradaban yang hari ini, di mana kita mampu menyaksikan peradaban dengan masyarakat yang utuh, yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Buddha itu. Di mana coba? Misal India, Hindu. Itu apakah agama itu mengatur betul-betul semua spektrum kehidupan? Ternyata tidak. Di India justru ekonomi ya kapitalisme yang kita lihat diterapkan di sana ya. Ya tidak. Sosialnya, politiknya, apakah berbasis pada Hindu? Ternyata tidak. Hanya dalam segi spiritual, iya dia mengambil Hindu. Tapi dalam spektrum kehidupan yang lain, dia mengambil dari peradaban dominan lainnya. Ya, peradaban dominan lainnya. Nah itu kalau kita mau berbasis pada agama dan struktur. Ya. Nah tapi ternyata Islam itu berbeda. Nah ini yang kadang-kadang luput, ya, tidak terlalu dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwa Islam itu adalah sebuah mabda atau ideologi, yang dimana dia itu tidak sekadar agama, ya. Dia itu memiliki akidah mendasar, ya, paradigma mendasar, dan dari sana dilahirkan peraturan-peraturan atau sistem-sistem hukum, ya, sistem-sistem hukum, yang itu nanti dia direpresentasikan lewat institusi negara, kalau istilah sekarang negara lah ya, institusi negara. Nah itu harus dipahami dulu, Islam dalam bentuk itu. Nah semua peradaban dominan itu pasti berbasis pada dua itu. Dia memiliki paradigma mendasar, dan dari paradigma mendasar itu mampu melahirkan hukum-hukum dan peraturan hidup. Misal Amerika hari ini, basisnya adalah kapitalisme, sekularisme, ya. Itulah paradigma hidup, paradigma mendasarnya. Dan dari paradigma itu dilahirkanlah hukum-hukum kemudian, ya, yang tidak boleh lepas dari paradigma dasarnya. Begitupun kemarin dulu ya ada Uni Soviet. Paradigma mendasarnya adalah apa? Komunisme, ateisme, ya. Itu paradigma mendasar. Dari situ dibangunlah hukum-hukum dan tidak boleh lepas dari paradigma mendasarnya. Ya. Nah, kalau lepas dari itu, tidak akan pernah bangkit sebuah peradaban, apalagi peradaban dominan. Nah, Islam hari ini, kalau kita mau bangkit, harus dilihat Islam dalam sudut pandang itu, dalam segi itu. Bahwa Islam itu memiliki konsepsi berpikir atau paradigma mendasar dan memiliki metodologi untuk menerapkan, ya, yang akhirnya lahir peraturan hidup tertentu. Ya. Jadi harus diperlebar, ya, pemahaman kita atau cara pandang kita terkait dengan Islam itu tadi. Sehingga yang kita harapkan Islam menjadi peradaban dominan itu bisa segera direalisasikan, bisa segera direalisasikan. Ya sederhananya seperti itu ya, Mas Yas, ya, sederhananya begitu. Jadi saya bukan dalam kapasitas untuk menilai gerakan-gerakan atau yang disampaikan oleh Mas Yas tadi kasusnya, tapi saya mencoba mencari pemikiran apa yang ada di belakangnya, sehingga ini ya supaya tidak ada konflik yang lebih panjang lagi, yang dari dulu kerjaan kita begitu. Kita menampakkan saja konsepsi kita bagaimana kita membangun peradaban hari ini. Ya, semoga saya harap bisa ditangkap oleh teman-teman yang lain, ya,
oleh kaum muslimin yang lainnya, sehingga nanti bisa kita konfrontasikan untuk mendapatkan satu solusi bersama ya, atau kesepakatan bersama, kesepahaman bersama. Karena itu yang kita perlukan sekarang. Karena hari ini sudah banyak yang dilakukan kaum muslimin, ya, sudah banyak. Tapi kita memang harus berhati-hati ya, bahwa sangat licik sekali untuk mengaburkan yang menjadi tujuan utama kita, ya, tujuan misi semesta kita, membangun peradaban Islam yang baru itu, yang akan mendominasi kembali. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fir. Mohon maaf tadi sempat terputus koneksinya. Jadi kita di sini masih memiliki 10 menit terakhir. Baik, akan saya persilahkan kepada teman-teman untuk memanfaatkan waktu 10 menit terakhir ini untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada komentar? Tentu saja pembahasan kita pada malam hari ini tidak akan berhenti sampai di sini ya, Mas Fir, karena memang membutuhkan lanjutan-lanjutan lagi terkait dengan tema besarnya. Memang tidak bisa selesai dengan pembahasan singkat saja. Mungkin ini sebagai mukodimah ya. Insya Allah kedepannya akan ada pembahasan-pembahasan lagi yang tentunya menjadi kelanjutan dari pembahasan tema kali ini. Karena kita di Al-Asri sendiri juga kita berupaya untuk memoderasi bagaimana teman-teman bisa berdiskursus, bagaimana kita menjembatani antara teori dan praksis itu, antara pemikiran dan tindakan. Kemudian tentunya bagaimana antara pemikiran-pemikiran yang saling berperang atau saling berseberangan itu bisa berdialog dalam suatu wadah yang diskursif, tidak didahului oleh judgement yang memangkas dialektika berpikir. Baik, karena sekiranya tidak ada yang berkomentar lagi, mungkin saya cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah pada hari Jumat besok juga kita akan ada agenda, karena Al-Asri Institute ini untuk sedikit informasi kepada teman-teman yang baru bergabung ya. Kita setiap hari Selasa itu diskusi tematik, dan kemudian pada hari Jumat itu kita khusus untuk bedah kitab. Untuk pembicaranya dari kebetulan mahasiswa di Al-Azhar Mesir. Nah, baik. Untuk rekaman diskusi malam hari ini bisa diakses melalui channel YouTube kami, yang insya Allah akan secepatnya kami upload. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.